Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, surah apakah yang sangat baik kita amalkan, kita baca di waktu maghrib? Menurut para ulama, waktu maghrib adalah waktu istimewa. Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menjelaskan bahwa waktu maghrib hingga masuk waktu isya adalah waktu mulia dan waktu utama. Sangat dianjurkan mengisinya dengan amalan-amalan yang baik dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat baik jika sehabis sholat maghrib, setelah berzikir dan berdoa sebagaimana yang telah biasa diamalkan, lalu disambung dengan membaca Al-Quran. Kita boleh membaca surah apa saja sesuai kesanggupan kita masing-masing. Nah, setidaknya ada 5 surah pilihan yang bisa kita baca di rentang waktu habis maghrib hingga masuk isya. 5 surah ini bisa kita baca sekaligus jika kita memiliki kesanggupan, atau memilih 1 atau 2 surah saja yang sekiranya kita bisa dengan mudah mengamalkannya. Pertama, surah Yasin. Surah Yasin adalah salah satu surah paling banyak dibaca kaum muslimin. Umumnya dibaca secara rutin pada malam Jumat, sering disebut dengan Yasinan malam Jumat. Namun surah ini juga dianjurkan dibaca setiap malam atau setiap hari. Merupakan surah penghapus dosa. Siapa yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Surah ini terkenal sebagai surah penyelamat siksa kubur, yang siapa saja membacanya dengan rutin, maka saat berada di alam kubur akan dibela oleh surah Al-Mulk atau surah Tabarak ini. Tidak hanya saat berada di alam kubur, ketika telah terjadi hari kiamat, surah Tabarak juga akan membela pembacanya hingga masuk ke dalam surga. Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Suratun minal Qur'ani ma hiya illa 30 ayatan khosomat an sahibiha hatta adkholathul jannata wa hiya suratu Tabarak." Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Yang ketiga, surah Ad-Dukhan. Di antara kedahsyatan mengamalkan surah Ad-Dukhan setiap malam, termasuk di waktu maghrib, adalah mengundang turunnya
70.000 malaikat untuk mendoakan pembacanya. Hal ini sebagaimana dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang keempat, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah terkenal sebagai surah kekayaan, surah penyelamat dari kefakiran dan kemiskinan. Siapa yang mengamalkannya akan selamat dari tertimpa kemiskinan untuk selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibbahu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah, membacanya setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selama-lamanya. Yang kelima, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surah pilihan yang dianjurkan diamalkan hampir di semua waktu, termasuk pula di waktu malam. Sangat baik membaca surah Al-Ikhlas walaupun hanya 1 kali. Surah ini setara dengan seperti Al-Quran. Menurut para ulama, pahala membaca surah Al-Ikhlas 1 kali setara dengan pahala membaca Al-Quran 10 juz. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Darda disebutkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat beliau, "Tidak mampukah kalian membaca seperti Al-Quran dalam 1 malam?" Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana caranya membaca seperti Al-Quran dalam 1 malam ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Quran." Surah Al-Ikhlas adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Demikianlah para sahabat 5 surah pilihan yang boleh kita lazimkan setiap malam, khususnya pada waktu maghrib hingga masuk waktu sholat isya. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.